Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 1. Komang Artania Yuni Antari Putri absen 18, 2. Laili Devinka absen 19, 3. Mita Dwi Stianingrum absen 20, 4. Muhammad Robit Al-Faruqi absen 21. Pada video kali ini kami akan membahas materi mengenai pemakaian tanda petik 2. Pertama, tanda petik 2 dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contoh yang pertama, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Tanda petik dalam konteks ini dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan. Contoh kedua, kerjakan tugas ini sekarang, perintah atasannya. Besok akan dibahas dalam rapat. Dalam konteks ini, tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan. Contoh ketiga, menurut pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Tanda petik dalam konteks ini dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari naskah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Robit Al-Faruqi. Selanjutnya adalah tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Misalnya, sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Pahlawanku adalah judul sajak, maka kita beri tanda petik pada kalimat ini. Lalu yang kedua adalah makalah pembentukan insan cerdas kompetitif menarik perhatian peserta seminar. Dalam kalimat ini, pembentukan insan cerdas kompetitif adalah judul sebuah artikel, maka kita harus memberi tanda petik pada kalimat ini. Lalu yang ketiga adalah perhatikan pemakaian tanda baca dalam buku pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pada kalimat ini, pemakaian tanda baca termasuk bab buku yang dipakai dalam sebuah kalimat. Maka, kita harus memberikan tanda petik pada kata tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mita. Nah, selanjutnya, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus, naskah, atau bahan tertulis lain. Misalnya adalah, tetikus komputer ini sudah tidak berfungsi. Nah, tetikus salah satu istilah yang kurang dikenal, yang artinya adalah piranti komputer yang menyerupai tikus untuk mengendalikan kursor. Contoh yang kedua adalah dilarang memberikan amplop kepada petugas. Amplop diberi tanda petik karena amplop memiliki arti kiasan yang berarti uang segokan. Selanjutnya akan dibahas dengan teman saya, Arta. Sekarang kita akan membahas beberapa contoh kalimat terkait penggunaan tanda petik 2. Kalimat pertama yaitu, film Indonesia yang berjudul Laskar Pelangi pernah menjadi film nasional yang sangat laris. Nah, dalam kalimat ini seharusnya terdapat tanda petik 2, tapi di mana? Jadi jawabannya tanda petik 2 seharusnya mengapit kata Laskar Pelangi, karena merupakan judul film sesuai dengan kondisi yang kedua. Lalu kalimat kedua, pasal 36 UUD 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pada kalimat ini, seharusnya kalimat bahasa negara ialah bahasa Indonesia diapit oleh petik 2, karena merupakan salah satu contoh dari kondisi pertama, yaitu tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari suatu bahan tertulis, dalam hal ini UUD 1945. Lalu kalimat yang ketiga yaitu, karena warna kulitnya, Budi mendapat julukan si hitam.
Kata si hitam di sini harus ditulis dengan petik 2 karena mempunyai arti khusus, yaitu mengacu pada budi yang memiliki kulit cenderung gelap, bukan mengacu pada warna hitam yang kita kenal. Yang terakhir, kalimat saya sedang membaca peningkatan mutu daya ungkap bahasa Indonesia dalam buku Bahasa Indonesia Menuju Masyarakat Madani. Dalam kalimat ini, kata peningkatan mutu daya ungkap bahasa Indonesia harus ditulis dalam petik 2 karena merupakan bab dari sebuah buku. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.